Orang mau ngomong dermawan, mau ngomong pelit, mau ngomong itu urusan mereka, ya nggak usah masuk ke pikiran kita. Kita juga nggak usah takut disebut dermawan oleh orang, ya. Yang penting mah kita jadi dermawan betulan, ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Halo? Nggak apa-apa, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana caranya, kita lihat kan negeri kita kayak gini nih ya. Nah, teman-teman yang sudah ditakdirkan terkenal ini, kalau AA lihat ada satu program penolak bala yang sangat hebat. Sekarang kan yang didengung-dengungkan protokol kesehatan, betul tidak? Betul. Padahal ada satu protokol luar biasa yang bisa mencegah bala bencana dan membuat bencana ini bisa hilang, yaitu protokol kedermawanan. Nah, jadi ini kelihatannya ini para siapalah apa sih YouTuber, Telegrammer atau apa tuh Twitter dan Instagramer ya. Nah, yang oleh Allah diuji dengan punya kepopularitasan ini, punya kekompakan agar kita ini mengajak kita, keluarga, dan juga masyarakat menjadi yang dermawan. Karena kedermawanan inilah yang paling hebat untuk menolak bala dan bencana. Setuju? Setuju banget saya. Nah, kita pikirkan gimana coba apa yang kepikir dengan ide itu? Protokol kedermawanan. Nanti kita buat. Ya, kita buat. Pokoknya pas bangun tidur, yang kepikir, saya harus sedekah nih. Saya tidak tahu apa akan terjadi hari ini. Musibah atau nikmat. Saya sedekah nih. Ya. Kemudian pas lagi sedih, aduh hati saya galau. Oh, sedekah nih. Nah, gitu. Jadi anak rewel, ini kurang, saya harus banyak sedekah nih supaya Allah menolong, menenteramkan. Kemudian badan sakit, saya harus sedekah nih supaya Allah yang maha baik menolong kesembuhan bagi saya. Sehingga kepikiran sedekah. Gimana pendapat ini para teman-teman? Setuju saya. Setuju banget memang, karena ilmu dari sedekah itu, sedekah dengan ikhlas itu pasti itu yang membawa pintu rezeki buat kita. Rezeki itu kan bukan hanya harta aja, tapi kesehatan, juga kebahagiaan, ketenangan. Itu karena kuncinya memang sedekah itu memang sangat penting. Itu sedekah dengan ikhlas itu sangat penting sekali. Saya setuju banget. Memang benar protokol kesehatan itu perlu, tapi yang lebih penting yang Agi sebutkan tadi, sedekah itu paling luar biasa, paling tajam. Bagaimana Om Baim Wong? Kalau saya yang tadi saya bilang ini, saya takut tuh dibilang dermawan, bantu orang atau enggak menolong, itu saya selalu menjauhkan, dan saya takut lah dibilang seperti itu. Malah saya mau nanya sama Agim, apakah benar dengan sedekah itu kita bisa menenangkan semuanya seperti yang tadi Agim bilang. Kalau misalkan lagi ini saya sih sebenarnya nggak tahu ya, yang saya lakuin saya cuma mau ngelakuin aja, tidak pernah berpikiran. Cuman memang benar, terkadang ketika saya ngelakuinnya, masalah tuh terkadang hilang, nggak ada, tenang, pulang, ini. Tapi yang saya takut tuh ketika orang sudah bilang saya itu dermawan lah, suka bantuin orang, itu sih yang saya paling takut, yang malah jadi takutnya gue orang dermawan gitu loh. Bukan ngomong seperti itu, maunya tuh seperti memang saya ngelakuin suatu hal yang menurut saya benar, mudah-mudahan saya dapat pahala yang kecil dari situ. Itu aja sih saya. Nah, orang mau ngomong dermawan, mau ngomong pelit, mau ngomong itu urusan mereka, ya nggak usah masuk ke pikiran kita. Kita juga nggak usah takut disebut dermawan oleh orang, ya. Yang penting mah kita jadi dermawan betulan, ya. Jangan juga kata, wah saya takut sebut dermawan, jadi kita jadi susah, nggak berbuat. Jangan, nggak apa-apa. Orang ngomong apapun itu Allah yang menggerakkan, menguji keikhlasan kita. Kalau aduh Pak Baim, makasih ya ini derma, alhamdulillah semuanya juga Allah yang ngatur, saya cuma jadi jalan, dah beres ya. Lebih baik fokus kita adalah memperbanyak lagi.
Yang kita tampakkan boleh dilihatkan di YouTube, boleh. Tapi yang tidak kelihatan ini kita rencanakan yang diam-diam gitu, yang benar-benar nggak diketahui siapapun. Nah, silent dermawan ini kita tingkatkan selain yang kita tunjukkan untuk ngajak orang lain menjadi dermawan, gitu kan? Iya, Wah, amin. ini luar biasa nih, karena kalau dermawan diam-diam itu kebahagiaannya melampaui, ya. Kebahagiaan. Kalau kita udah derma, kemudian kita kurang bahagia, itu mungkin ada sesuatu yang ada di hati kita yang belum bersih, ya. Nah, obatnya adalah kita senang berderma yang rahasia, yang orang lain tidak ada yang harus tahu lah. Nah, gimana caranya kita menyembunyikan seperti cucunya Ali bin Abi Thalib itu, ya. Itu kan tidak diketahui itu di Madinah tuh. Tapi biasanya kenapa ini ada karung-karung beras, gandum, ya. Siapa nih yang suka ngirim ini? Nggak pernah ketahuan. Baru ketahuan itu sesudah cucunya Ali bin Abi Thalib ini meninggal. Tidak ada lagi yang, nggak ada karung-karung ini, biasa ada. Oh, ternyata beliau, dan nampak bekas di bahunya tuh yang biasa memikul sendiri. Nah, mungkin kalau kita sih pakai berbagai cara, ya, tapi intinya adalah manfaatkan popularitas untuk mengajak orang lain jadi dermawan, bersamaan dengan itu kita pun punya kebiasaan kedermawanan silent. Jadi kalau yang nampak kurang ini, yang silent ini nanti berhasil. Begitu?